Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Wardani. Saya adalah dosen di program studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya biasa dipanggil Kak Ayu oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Baiklah, saat ini saya akan mengajarkan atau memperkenalkan kepada teman-teman sekalian apa itu jurnalisme biografi atau jurnalisme autobiografi. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengenal tentang apa itu jurnalisme biografi dan jurnalisme autobiografi, ada baiknya kita review materi dulu ya teman-teman. Nah, sebelumnya apa sih jurnalisme itu? Seperti kita ketahui bahwa jurnalisme adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, baik itu pahamnya, kegiatannya, ataupun hal-hal yang dikerjakan oleh para jurnalis. Kemudian di dalam jurnalisme itu sendiri kita kenal dengan istilah jurnalisme kontemporer, di mana salah satu bagiannya adalah jurnalisme biografi dan autobiografi. Oke, tadi sedikit kita mereview tentang jurnalisme kontemporer ya teman-teman. Di sini kita ketahui bahwa jurnalistik kontemporer itu adalah jurnalistik yang kemudian telah menyatu dengan perkembangan teknologi. Pasti teman-teman di sini nggak asing lagi kan dengan apa itu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu terkait dengan digitalisasi. Kita ketahui bahwa saat ini semua perilaku kita, semua kegiatan kita sudah terkoneksi dengan digitalisasi. Pasti teman-teman di sini sudah akrab dengan namanya sosial media, sudah menggunakan WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya untuk sebagai sarana teman-teman untuk memperoleh informasi. Dan kita juga belajar di kelas juga pasti sudah tahu kan, kadang dosen itu bikin grup WhatsApp dan lain sebagainya, ataupun meminta teman-teman untuk memperhatikan leads UPNVJ ataupun melihat materi pembelajaran melalui YouTube. Nah, jurnalistik kontemporer ini intinya adalah jurnalistik kekinian atau saat ini. Dan kemudian juga dikenal dengan jurnalistik yang kemudian mengikuti tren di masyarakat. Kira-kira saat ini masyarakat ini lagi apa sih yang booming seperti itu? Jurnalisme. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya memperkenalkan dulu apa itu akar jurnalisme. Seperti diketahui, manusia selalu berada di ruang sosial. Kalau pendapat dari Berger and Lachman tahun 1991 bahwa society is human product. Benar ya teman-teman, karena memang kita itu manusia selalu berada di ruang sosial. Kita selalu berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada selanjutnya yakni realitas sosial. Kita tahu bahwa realitas sosial terbentuk dari realitas kemanusiaan. Teman-teman tahu kan kalau misalnya kita bersosialisasi maka kita sedang melaksanakan kegiatan terkait dengan humanity atau kemanusiaan. Next, konstruksi sosial. Jadi akar jurnalistik itu sendiri yakni adanya konstruksi sosial. Bagaimana sih maksudnya? Yakni realitas kemanusiaan kemudian dikonstruksi dan diproduksi secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Kalau dulu kita kenal dengan jurnalisme masa lampau yang belum ada media digitalnya, nah sekarang kita udah tahu nih bahwa sekarang ada jurnalistik kontemporer di mana kita bisa menikmati produk-produk jurnalistik seperti berita itu melalui platform-platform seperti misalnya kita kenal ada detik.com, kemudian melalui platform apalagi nih, misalnya kita bisa lihat di Instagram itu ada tuh misalnya orang kayak narasi newsroom itu kan ada updatean beritanya itu melalui narasi newsroom yang ada di media sosial Instagram gitu ya teman-teman. Jadi sesuatu itu dikonstruksi. Misalnya teman-teman lihat sendiri, misalnya sekarang itu gimana sih Indonesia? Nah itu kan dikonstruksi melalui pemberitaan yang kemudian diproduksi secara terus-menerus. Untuk bagian masyarakat melihat pemberitaan itu bagaimana, nah itu terserah dari audiensnya. Tetapi akar jurnalisme itu sendiri yakni yang pertama, manusia selalu berada di ruang sosial.
realitas sosial, dan tentunya ada konstruksi sosial. Ini adalah salah satu quote dari Septiawan Sentana yang menyatakan bahwa profesi kewartawanan dihargai karena kepercayaan masyarakat. Tentu ya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi seorang jurnalis, kepercayaan itu harus menjadi poin nomor 1. Karena intinya jurnalisme itu harus menyebarkan kebenaran sesuai dengan kode etik jurnalistik. Nah, ini juga nih dari Septiawan Santana. Kelebihan wartawan ada pada kemampuan mendapat, menyusun, menyajikan fakta, serta memberitakannya. Dalam ranah digital, jurnalisme berjuang dalam 2 cara. Dalam mempertahankan yurisdiksi atau konsep hukum yang mengacu pada wilayah, kekuasaan, atau wewenang hukum. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, sejak era internet, jurnalisme itu bersaing untuk otoritas diskursif dengan aktor institusi lain dan warga dalam berbagai infrastruktur digital. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, era internet itu membuat jurnalisme itu bersaing untuk otoritas diskursif dengan aktor institusi lain dan warga dalam berbagai infrastruktur digital. Maksudnya adalah mereka itu bersaing, ingin mendapatkan bahwa ini adalah otoritas saya dalam memproduksi berita. Kemudian yang kedua, jurnalisme selalu berjuang dengan institusi khusus dalam setiap bidang subjek yang terlibat, baik itu dalam politik, seni, bisnis, dan juga olahraga. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yakni jurnalisme biografi. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar tentang biografi ataupun autobiografi. Dalam biografi sendiri adalah cara untuk mengenal lebih jauh tentang tokoh atau sosok yang ditulis. Bagaimana sih contohnya? Contohnya adalah jenis tulisan biografi yang bahan penulisannya berasal dari hasil wawancara, baik dengan tokoh yang ditulis ataupun dengan tokoh pendukung lainnya. Ciri utamanya adalah berisikan fakta tentang kehidupan tokoh tanpa manipulasi atau hal lainnya. Ciri lainnya adalah penulisan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat. Contoh mudahnya adalah ketika misalnya teman-teman di sini ingin menulis tentang biografi Susilo Bambang Yudhoyono atau misalnya SBY seperti itu ya teman-teman. Nah, itu berawal dari misalnya mewawancarai Bapak SBY terlebih dahulu, kemudian mewawancarai keluarga dekatnya, rekan-rekannya, sahabatnya yang pernah bekerja sama dengan Pak SBY seperti itu. Dan itu intinya juga tanpa manipulasi ya teman-teman. Jadi memang harus berdasarkan fakta dari apa yang kita cari tentang perjalanan hidup Bapak SBY. Next, contohnya ini. Kalau tadi saya bilang Bapak SBY, kalian bisa lihat nih di slide ada tentang Mbak Najwa Shihab, perempuan yang aktif menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Pasti kalian semua tidak asing kan dengan Najwa Shihab. Kita kan tahu beliau adalah jurnalis perempuan seperti itu yang telah malang melintang di dunia kewartawanan atau jurnalis. Kita akan mengetahui tentang jurnalisme autobiografi. Apa sih jurnalisme autobiografi itu? Jurnalisme autobiografi itu kita menulis kisah perjalanan hidup kita sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa kita angkat dan kemudian menginspirasi banyak orang tentang kisah hidup kita? Mungkin teman-teman di sini bisa menulis tentang bagaimana rasanya atau bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa yang kemudian memiliki usaha di luar sana, misalnya sebagai entrepreneur. Atau misalnya saya menulis tentang perjalanan saya menjadi seorang dosen seperti itu. Tentu saja tidak mudah ya teman-teman. Nah, bagaimana intinya penjelasannya adalah yang pertama, penulisan menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi teman-teman tidak boleh menulis misalnya bapak atau saudara, tetapi harus menggunakan saya atau aku. Kemudian yang kedua, berisikan riwayat hidup atau kisah perjalanan hidup. Yang ketiga, dibuat agar orang lain itu termotivasi akan tulisan kita. Selanjutnya adalah
menceritakan mengenai keluarga, perjalanan pendidikan, perjalanan pekerjaan, prestasi yang diraih, dan perjalanan kehidupan. Itu tadi ya, story about life intinya. Ini referensi dari saya, kalian bisa buka sendiri ya, di baik offline maupun online. Jadi kalian jangan sampai malas membaca, intinya seperti itu ya kalau mau jadi mahasiswa yang pintar dan berprestasi. Sekian dari saya untuk pembahasan hari ini tentang jurnalisme, biografi, dan autobiografi. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.